Hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Tenaga medis seperti dokter dan juga perawat berada di garis terdepan untuk melayani kesehatan masyarakat agar tidak terpapar COVID-19. Ya, meski dengan APD yang terbatas dan banyaknya jumlah pasien yang datang, para tenaga medis tak gentar dan tetap memberikan layanan dengan maksimal. Angka kasus COVID-19 terus bertambah. Untuk menghadapi penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru ini, diperlukan upaya bersama. Bukan hanya upaya dari pemerintah yang mengambil kebijakan dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan medis, tetapi peran serta masyarakat juga dibutuhkan. Tim kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien coronavirus disease atau COVID-19. Rentan terpapar COVID-19 karena berhadapan langsung dengan pasien yang terduga ataupun sudah terinfeksi COVID-19. Walau beresiko terpapar virus dan minimnya alat kesehatan, mereka terus bersemangat untuk bekerja memberikan pelayanan dan pengobatan kepada para pasien. Tak ada keinginan lain, tenaga kesehatan hanya berharap pasien bisa sembuh. Ya, lantas bagaimana suka duka para tenaga kesehatan yang masih semangat dan sepenuh hati memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemik wabah corona? Kita telah terhubung via sambungan Skype dengan Dr. Andreas Haloho, dokter umum dari Mayapada Hospital, Tangerang. Selamat pagi, dokter. Ya, halo. Iya, dokter. Dokter, bagaimana? Ini kan sebagai tenaga medis yang berada di garda terdepan, tentu memang mungkin sebenarnya Mayapada Hospital bukan rumah sakit rujukan, tetapi pasti banyak sekali pasien yang sebenarnya datang dalam kondisi yang memiliki gejala COVID-19. Nah, ini kan sebenarnya ada antisipasi yang dilakukan dokter, atau juga mungkin dokter tidak bisa menolak pasien. Nah, ini bisa ceritain nggak, dok? Oke, ya selamat pagi Mbak Vince, Mas Imam. Maaf tadi belum sempat sapa ya. Sementara ini sih kita di Mayapada, kita penanganan ada 2 jalur. Kita punya untuk penerimaan pasien-pasien di IGD dan penerimaan pasien-pasien di poliklinik. Jadi sebenarnya sebelum pasien-pasien benar-benar masuk ke kita itu, kita istilahnya kita bagi 2 dulu. Jadi pasien-pasien dengan keluhan yang nggak benar-benar mengarah ke arah gejala COVID ini sih, tapi pasien-pasien yang dengan gejala paling menyerupai COVID yang kita bagi menjadi pasien dengan gejala demam, batuk, pilek, dan panas. Kita screening dulu semua di depan. Jadi semua pasien-pasien yang nantinya menyerempet ke arah gejala itu kita tangani di satu pintu gitu. Oke, dok, kalau kita berkaca dari rumah sakit rujukan yang menangani COVID, ini kan tingkat atau level penggunaan APD-nya tingkat 1 gitu, level pertama gitu, sangat ketat sekali. Apakah ini juga termasuk yang diterapkan oleh teman-teman di rumah sakit bukan rujukan, salah satunya di Mayapada Hospital ini, dok? Ya. Protapnya seperti apa yang harus dijalani? Oke, di kita tuh ada beberapa level APD ya, mulai dari level 1, level 2, dan level 3 kita bagi berdasarkan zonanya. Ada yang kita sebut dengan green zone, di situ kita biasa menggunakan APD justru level yang level 3 ya, level yang paling rendah ya. Kemudian untuk di red zone, misalnya di zona-zona seperti IGD, ruang perawatan isolasi, kita tetap menggunakan APD dengan level 2. Tapi APD level 1 memang kita khususkan di ruangan yang memang khususnya seperti ICU yang terisolasi, yang memang khususnya untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif yang kita rawat. Dan juga biasa kita gunakan APD level 1 untuk merujuk pasien-pasien ke rumah sakit rujukan dengan kasus-kasus yang biasanya kasus dengan yang lebih berat, seperti itu. Iya, berarti sebenarnya Mayapada Hospital juga merawat pasien dengan gejala COVID-19. Kita sebenarnya kita merawat sebagian besar pasien, tapi memang untuk sejauh ini sih memang untuk keterbatasan kita untuk merawat pasien-pasien dengan kasus yang berat ya Pak ya, misalnya dengan butuh penanganan ICU, butuh penanganan ventilator, seperti itu kita merawat. Tapi sebenarnya seperti yang disebutkan juga, karena kita memang bukan rumah sakit rujukan utama, memang ada keterbatasan untuk kamar isolasinya sendiri, karena memang kita nggak bisa. Karena untuk kamar isolasi itu sendiri kan kita punya
istilahnya punya prosedur tersendiri ya untuk penanganannya, yang mulai dari tekanan negatif dan segala macam yang memang butuh waktu juga untuk teknis pelaksanaannya. Jadi untuk sejauh ini sih kita ada ruang isolasi, tapi memang kita belum bisa full untuk menangani semua pasien-pasien dengan kasus COVID-19 ini. Ini kan sebetulnya kali pertama ya kita menghadapi ini dok, terutama mungkin Iya, di betul. Mayapada Hospital. Bagaimana dokter Andreas bersama dengan teman-teman perawat lainnya atau dokter lainnya di Rumah Sakit Mayapada Hospital suka dukanya menghadapi kondisi seperti ini, apalagi juga di sana juga ada beberapa pasien rujukan dari COVID. Oh ya, saya kebetulan ada di IGD bersama teman-teman yang lain, ada bersama perawat. Di IGD itu ada beberapa ya, tim dokter umum, GP khususnya, kemudian ada tim-tim perawat, ada tim farmasi, ada radiografer juga yang bisa kita panggil, dan mungkin bagian yang non medis seperti admission, kasir dan segala macam tetap, dan juga security, ada standby di UGD seperti itu. Dan yang memang ya yang paling sering terpapar dengan pasien-pasien, karena pasien yang ketika datang kan kita nggak tahu ya benar-benar Betul. punya gejala seperti itu atau tidak, kita betul-betul tidak tahu gitu. Ya jadi kalau mau bilang memang sukanya adalah sukanya justru ya satu sisi sih karena memang kita mungkin senasib sepenanggungan, jadi satu titik sih kita sama-sama kekeluargaan itu jadi justru lebih dekat. Ya, attachment-nya antar kita juga justru lebih dekat. Kerjasama antar personal, kerjasama antar tim medis justru jadinya lebih dekat. Jadi saling care satu sama lain. Dukanya mungkin lebih ke arah awal-awal ya, awal-awal ketika gejala ini baru awal muncul di Indonesia, ketika kita sendiri juga belum benar-benar aware akan hal ini, ya memang ada bukan hanya ketakutan kita terhadap pasien, kadang-kadang memang harus saya akui, tapi memang kadang-kadang juga ada ketakutan antar kita tenaga medis sendiri, sesama tenaga medis, sudah tertular belumnya ya seperti itu kira-kira. Tapi sih belakangan ini akhirnya semakin lama ketika kita sudah mulai adapt dengan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, suasana kerja yang baru, sepertinya sih pelan-pelan sih sudah mulai ya memang begitulah lingkungan kerja yang harus kita hadapi Iya. saat ini. Lalu dok, dokter tentu kan punya keluarga dan mungkin masih berhubungan dengan keluarga gitu. Apakah juga dokter juga ada antisipasi karena kan kita kan di rumah sakit kita kan pasti kan menjaga-jaga ketika kita pulang, dan juga bagaimana dengan tanggapan keluarga? Ya, kebetulan saya sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, ada seorang istri yang juga sedang hamil saat ini, hamil 3 bulan ya. Kebetulan sih kita kalau untuk saya sendiri sih cukup terbantu karena memang kita di rumah hanya berdua dan ada beberapa kamar, jadi memang kita saat ini sih ya social distancing juga bahkan sampai di rumah ya, jadi kamar juga terpisah gitu. Kamar terpisah, piring-piring terpisah, cucian, laundry semuanya memang dipisahkan gitu. Cuman ya beberapa teman-teman yang saya dengar juga di Mayapada sendiri, bahkan ada yang ngekos segala macam begitu, memang agak kesulitan juga untuk social distancing di tempat-tempatnya seperti itu. Kalau saya sendiri sih untuk saat ini sih ya masih cukup terbantu dengan keadaan yang ada. Cuman saya harus beritahu juga karena memang kebetulan seperti ini ya ada beberapa teman-teman yang memang cukup kesulitan sih untuk menghadapi seperti itu. Baik. Iya, terima kasih dokter Andreas berbagi ceritanya dengan kami. Tetap sehat ya dokter ya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.